Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, khairud dunya wal akhirati fi khamsi khisali. Agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan ketentraman di dunia dan di akhirat, fi khamsi khisalin, dengan sebab 5 perkara. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita ingin hidup tentram di dunia dan di akhirat, maka kita harus mempunyai 5 perkara ini. Yang pertama, ghinan nafsi, yaitu jiwa yang selalu merasa cukup. Setiap pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu merasa cukup dan selalu cukup untuk kehidupan sehari-hari kita. Maka itu salah satu yang menyebabkan ketentraman hidup di dunia. Yang kedua, wa kafal aza, yaitu tidak menyakiti orang lain, adapun tidak menzalimi orang lain. Karena kalau kita tidak menzalimi orang lain, insya Allah di dunia akan hidup tentram, begitu juga nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau dalam kehidupan kita selalu menyakiti orang lain, apakah itu di segi perbuatan kita ataupun tingkah laku kita, maka tidak ada kesenangan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wa kasabul halali, yaitu mencari nafkah yang halal. Karena dengan sebab mencari nafkah yang halal, kita untuk berubudiyah, untuk beribadah kepada Allah lebih tentram, lebih nyaman, dan juga kita selalu dalam ibadat. Sebaliknya, kalau kita mencari usaha ataupun mencari nafkah yang haram, maka itu salah satu penghambat untuk ibadah. Karena kalau kita untuk ibadah menjadi malas, penyebab di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ada makanan yang haram. Yang keempat, agar kita tentram hidup di dunia dan di akhirat, yaitu walubsul taqwa, yaitu dengan sebab selalu bertakwa kepada Allah. Perintah yang diperintahkan oleh Allah selalu kita kerjakan. Begitu juga yang dilarang oleh Allah kita tegah dan tidak kita lakukan. Maka itu salah satu penyebab daripada ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, yaitu wasiqatu billahi azza wa jalla ala kulli halin. Setiap hari adapun setiap saat yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia, setiap hari kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah. Walaupun dalam keadaan apakah itu kesenangan ataupun kesedihan, maka kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah akan tentram. Maka sebaliknya, kalau kita mengharap kepada manusia, pasti belum tentu diberi oleh manusia tersebut. Begitu juga kalau kita meminta kepada manusia, malah manusia tersebut benci kepada kita. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah akan diberi. Malah kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Itu perbedaan antara kita meminta kepada manusia dan meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Tetapi kalau kita meminta kepada manusia, manusia akan marah kepada kita. Maka sangat beda antara manusia. Antara ketika kita meminta kepada manusia dan meminta kepada Allah, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah akan menjadi lapang dalam kehidupan kita dan juga akan menjadi tentram hidup di dunia dan di akhirat.